Tahun 2026 diawali dengan cuaca ekstrim, hingga menyebabkan sejumlah daerah longsor dan banjir. Sudah berjalan hampir 2 bulan di tahun ini, cuaca ekstrim tidak kunjung membaik. Bahkan terus terjadi hujan dengan intensitas lebat di waktu yang tak menentu. Memasuki bulan Ramadan tahun ini, tepatnya di akhir bulan Februari serta menjelang awal bulan Maret, jika biasanya cuaca sudah mulai membaik, namun kenyataannya, cuaca terlihat tidak ada perubahan. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi hingga menyebabkan hujan terus terjadi dengan intensitas tinggi bahkan hampir setiap hari? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Nur Rahmat Jatmiko selaku perakirawan cuaca dari BMKG. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Jatmiko, selamat siang dan apa kabar di sana Pak? Ya, alhamdulillah baik Mas. Ya, siang. Oke, kita langsung saja membahas cuaca ekstrim yang masih terus menemani kita sepanjang bulan Februari ini ya, di bulan Ramadan ini. Ya. Tadi pagi saya juga berangkat ke kantor, masih ada hujan gerimis, bahkan kemarin hujannya sangat lebat sekali di pagi hari. Kalau dari BMKG sendiri melihat apakah di bulan Februari kita akan masih terus menghadapi cuaca hujan, Pak Jatmiko? Iya, benar. Di bulan Februari memang masih mengalami musim hujan. Kemudian nanti memasuki bulan Maret hingga Mei merupakan musim transisi, berarti masih ada potensi hujan. Intensitasnya lebat disertai dengan kilat maupun angin kencang yang nantinya akan memasuki di awal musim kemarau sekitaran Juni ataupun Juli. Jadi di Maret hingga Mei itu akan masih ada potensi hujan, Mas. Ya. Jadi artinya sampai bulan Mei kita akan terus menghadapi situasi seperti ini, hujan dengan intensitas lebat begitu? Iya, masih ada. Namun berbeda dengan di musim hujan di awal tahun maupun di akhir tahun, intensitasnya lebih cenderung frekuensinya menurun gitu. Jadi yang dirasakan akan memasuki musim kemarau, cuaca panas akan mendominasi, tetapi bukan berarti tidak adanya hujan pada bulan Maret dan juga Mei. Bahkan biasanya ada potensi cuaca ekstrim, walaupun durasinya tidak begitu banyak gitu dari sebelum seperti musim hujan, Mas. Ya. Oke, daerah-daerah mana saja yang perlu kita waspadai agar masyarakat juga bisa lebih aware ya dengan situasi cuaca di tempatnya berada? Iya, dalam BMKG menginformasikan untuk potensi hujan sepekan ke depan, yaitu beberapa wilayah kategori hujan lebat hingga sangat lebat, yaitu perlu diwaspadai yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah masih ada potensi, Mas. Ya. Oke, sampai ke Papua ya, dari Aceh Ya. akan mengalami hal yang sama ya, cuaca yang begitu labil ya, hujan dengan intensitas tinggi namun diselingi dengan cuaca yang mungkin akan panas di siang harinya. Ini apakah Ya. fenomena yang normal atau sebetulnya ada semacam gangguan iklim atau gangguan cuaca? Ya, memang beberapa faktor, beberapa kali kejadian hujan intensitasnya bahkan hingga sangat lebat atau cuaca ekstrim. Beberapa faktor diantaranya masih kuatnya monsun Asia sehingga membawa masa uap air masih cukup basah, terutama di belahan bumi bagian selatan. Kemudian faktor-faktor lainnya masih aktifnya gelombang MGO, kemudian gelombang Kelvin dan juga Rossby mempengaruhi beberapa wilayah, khususnya wilayah bagian barat, tengah hingga timur. Kemudian serakan dingin masih cukup signifikan menambah beberapa potensi pertumbuhan awan hujan masih cukup signifikan, terutama di wilayah bagian selatan Indonesia, Mas. Dan masih normal terjadi pada saat musim hujan memang, Mas. Ya. Oke, apakah ada kemungkinan munculnya siklon tropis atau bibit siklon tropis seperti 91S? Ya, untuk potensi munculnya bibit siklon tropis di wilayah selatan, khususnya di Samudra Hindia, sekitaran wilayah selatan Jawa maupun selatan dari Nusa Tenggara Barat, masih cukup ada potensi, terutama nanti di sekitar bulan Februari hingga Maret nanti yang akan berkurang nantinya pada saat musim kemarau nanti. Ya. Oke, pemerintah juga hingga saat ini masih melakukan modifikasi cuaca (OMC)
operasi modifikasi cuaca untuk menekan curah hujan yang tinggi. Apakah ini juga sebetulnya juga harus masih dilakukan agar bisa mencegah adanya bencana hidrometeorologi, Pak Jatmiko? Tapi ditahan ya Pak, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Nur Rahmat Jatmiko selaku perakirawan cuaca dari BMKG. Pak Jatmiko, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami ingin mengetahui sebetulnya kapan puncak dari musim hujan ini akan tiba? Apakah kita sudah melewati atau masih dalam perjalanan? Ya, memang beberapa catatan kami sudah terjadi hujan intensitas cukup ekstrim. Ini merupakan puncak musim hujan, tapi bukan berarti nanti di Februari Maret akan masih ada hujan ekstrim lagi. Tetapi sebelumnya sudah terjadi pencatatan kami hujan sudah terjadi sampai ekstrim. Jadi masih ditunggu hingga nanti musim transisi hingga musim kemarau. Ya, Mas. Kira-kira di bulan apa? Apakah dalam 1 pekan ke depan juga kita masih menghadapi hal yang sama, hujan dengan intensitas lebat? Ya, masih ada beberapa wilayah, khususnya wilayah Jawa sendiri, Bali, NTB. Ya, masih ada. Oke, berarti masih ada potensi kita akan menghadapi cuaca ekstrim ya? Baik. Iya, potensi hujan intensitasnya lebat hingga sangat lebat. Baik, pemerintah juga melakukan OMC, operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam di awan-awan yang akan terjadinya hujan. Apakah ini juga metode yang tepat untuk meminimalisir terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi, Pak Jatmiko? Iya, benar. Operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan beberapa hari terakhir ini dari BMKG. Yaitu kebutuhannya yaitu upaya mitigasi untuk menekan intensitas curah hujan di wilayah yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi. Seperti itu, Mas. Oke, ini prosedurnya seperti apa dan titik-titik mana saja yang sebetulnya juga harus dilihat lagi secara cermat oleh pemerintah agar mungkin pemerintah bisa mendengarkan diskusi kita dan juga bisa lebih siaga ya, lebih aware juga saat melakukan OMC. Sebetulnya titik-titik mana saja, awan-awan di daerah mana saja yang perlu kita ketahui agar bisa menggeser curah hujan yang tinggi ke tempat yang lain? Iya, memang yang terutama kita harus mengetahui beberapa potensi curah hujan yang intensitas lebat hingga sangat lebat atau cukup tinggi di beberapa wilayah di mana ada potensi memang rawan akan bencana hidrometeorologi sehingga kita dapat menargetkan beberapa potensi hujan yang akan dipercepat hujannya dalam teknik modifikasi cuaca seperti itu, Mas. Oke. Cuaca ekstrim ini apakah juga akan berpengaruh nanti pada petani-petani kita? Apakah mereka juga akan bisa mengalami gagal panen dengan cuaca ekstrim seperti ini? Iya, mungkin beberapa jenis pertanian atau jenis tanaman yang berpengaruh terhadap curah hujan yang tinggi dapat berakibat juga untuk khususnya untuk sektor pertanian karena memang pada bulan Februari hingga Maret nanti masih ada potensi hujan intensitasnya lebat hingga sangat lebat, sehingga masih berdampak terutama di sektor pertanian. Ya. Oke, terakhir apa pesan Pak Jatmiko kepada masyarakat luas agar kita bisa betul-betul aware dan siap siaga dengan cuaca ekstrim yang akan kita masih hadapi? Ya, bagi para masyarakat mungkin selalu update informasi perakiraan cuaca dapat melalui sosial media kami atau peringatan dini cuaca juga kita selalu update baik melalui website ataupun di sosial media kami. Ya. Baik, semoga informasi kita hari ini juga bisa memberikan input penting bagi pemirsa di rumah ya, agar kita bisa bersama-sama meminimalisir terjadinya dampak buruk atau bencana hidrometeorologi karena cuaca ekstrim ini. Terima kasih Pak Jatmiko telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kain ND khas Bali yang digunakan peragaan busana rumah mode Christian Dior. Usai jeda di Halo Indonesia.